Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Fatin Sastra Zulfi, NIM 2301749, Prodi Sastra Indonesia. Jadi saya di sini akan menceritakan sinopsis dari novel partikel serta unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terkandung di dalam novel tersebut. Jadi novel partikel ini terbitan keempat dari karya Dewi Lestari atau akrab disebut dengan Dewi Lestari. Jadi Dewi Lestari ini merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang populer pada trio Rida. Karya pertama Dewi Lestari yaitu Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh. Karya kedua yaitu Akar. Karya ketiga yaitu Petir, dan karya keempat yaitu novel partikel ini. Jadi di novel partikel ini, Dewi Lestari menceritakan sesosok perempuan yang bernama Zahra berpetualang untuk mencari jati diri dan mencari ayahnya. Jadi Zahra ini merupakan pemeran utama dalam novel partikel. Nah, jadi Zahra ini merupakan anak dari Firas dan Aisyah. Aisyah dan Firas ini merupakan saudara persusuan atau disebut dengan saudara yang sangat dekat yang kemudian menikah. Jadi, Firas dan Aisyah ini memiliki dua anak. Yang satu bernama Zahra, yang satu lagi bernama Hara. Jadi, Zahra ini dari kecil sangat dituntut oleh ayahnya untuk mengikuti jejak ayahnya. Jadi, Firas ini merupakan dosen dari Institut Pertanian Bogor. Jadi, Firas ini merupakan ayah dari Zahra. Zahra sangat dituntut oleh ayahnya untuk menjadi muridnya. Firas dan Aisyah memiliki dua anak, yaitu bernama Zahra dan yang satu lagi bernama Hara. Zahra ini dituntut untuk tidak sekolah normal oleh ayahnya, karena ayahnya ingin Zahra ini mengikuti jejaknya, yaitu sebagai ahli dalam meneliti fungi-fungian. Zahra tidak seperti anak pada umumnya. Anak pada umumnya disekolahkan sekolah normal seperti SD, SMP, dan SMA. Kalau Zahra hanya diajarkan teori oleh ayahnya. Pengajaran ayahnya kepada Zahra membuat Zahra menjadi ambigu terhadap menilai sesuatu hal dalam kehidupan. Dan pendidikan yang dilakukan oleh ayah Zahra mendapat pertentangan dari abah serta ibu Zahra, yaitu Aisyah. Abah ingin menyekolahkan Zahra seperti anak-anak normal pada umumnya, karena ajaran yang diajarkan oleh ayah Zahra tersebut sangat bertentangan dengan pengajaran yang telah ditentukan oleh agama. Kemudian banyak pertentangan di situ, terjadi masalah dan konflik, dan pada suatu hari ayah Zahra pergi meneliti serta menelusuri fungi-fungian di Batu Luhur, yaitu tepatnya di Bukit Jampul. Dan pada saat itu Zahra diajak untuk pergi berpetualangan, dan pada saat itu ayah Zahra meninggalkan Zahra sendirian di dalam hutan karena ingin menguji anaknya untuk belajar dari alam. Nah, pada saat itu pada suatu harinya Zahra ini kehilangan jejak ayahnya. Jadi ayah Zahra hilang di Bukit Jampul tersebut. Karena tidak ada sesosok guru dalam kehidupannya, kemudian Zahra mau disekolahkan di sekolah normal. Pada saat Zahra masuk di sekolah normal, gurunya menyampaikan teori yang berlandaskan dengan hukum agama mereka. Jadi Zahra ini karena pengajaran ayahnya yang begitu keliru, Zahra beradu argumen dengan guru tersebut. Kemudian Zahra mendapatkan beberapa masalah, seperti Zahra dibully oleh temannya karena tidak memiliki agama. Tapi Zahra tidak mengambil pusing terhadap itu tuh. Cuman permasalahannya
Abah serta ibunya sangat mengkhawatirkan keadaan Zarah pada saat itu. Singkat cerita, di tengah-tengah Zahra mencari ayahnya, Zahra ini mendapatkan kamera Nikon. Kemudian Zahra mulai memoto-moto alam sekitar. Jadi pada saat itu tuh Zahra ingat dengan teman ayahnya yang merupakan satu ahli dalam fotografi. Kemudian Zahra menemui seorang bapak tersebut, lalu bapak tersebut mengajarkan Zahra. Pada saat itu beberapa hari kemudian Zahra didaftarkan lomba, lalu dikirim karya Zahra ke perlombaan itu. Tanpa disangka Zahra mendapatkan sebagai pemenang, lalu mendapat reward ke Kalimantan untuk suatu penghargaan. Jadi di Kalimantan Zahra bertemu dengan keluarga barunya. Jadi Zahra ini bertemu dengan orangutan serta penjaga orangutan tersebut. Lama-kelamaan orangutan yang diberi nama Sarah menjadikan Zahra itu sebagai ibunya, karena Zahra ini telah merawat Sarah seperti anaknya. Jadi nama Sarah ini diambil dari nama Zahra tersebut. Singkat cerita, pada saat itu tuh Zahra ini bertemu dengan sosok lelaki yang juga meneliti di daerah Kalimantan itu, yang bernama Paul. Lalu Paul ini mengajak Zahra untuk join ke organisasinya, yang kemudian disetujui oleh Zahra ini. Singkat cerita, kemudian Zahra dibawa ke daerah London untuk belajar fotografi di sana. Di sana Zahra ini bertemu dengan jatuh cinta dengan cowok yang notabene yaitu teman dari Paul ini, yaitu yang bernama Strom. Kisah cinta Zahra dan Strom ini tidak berjalan mulus, karena pada pertengahan hubungan mereka datanglah seorang sahabat Zahra dahulu yang bernama Koso. Jadi Strom ini yang berstatus sebagai kekasihnya Zahra berkhianat dan melakukan perselingkuhan dengan Koso ini. Karena kecewa, Zahra ini tidak mengambil pusing, lalu Zahra meninggalkan mereka berdua. Pada saat itu tuh Zahra ini mendapatkan kabar berita bahwa abah Zahra yang berada di Indonesia meninggal dunia. Lalu Zahra balik lagi ke daerah asal, yaitu ke Indonesia. Jadi di Indonesia ini Zahra teringat dengan misinya terdahulu untuk mencari sosok ayahnya yang hilang ini. Cerita, pada saat Zahra menemukan surat dari ayahnya, Zahra baru mengerti bahwa ayahnya ini memberi nama anaknya Hara, dan Zahra ada kaitan hubungannya dengan alam, yaitu Hara ini termasuk unsur dari tanah, dan Zahra sendiri merupakan partikel. Sekian sinopsis yang saya ceritakan. Baiklah, saya akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Partikel. Unsur intrinsik dari tokohnya yaitu Zahra. Zahra ini bersikap gegabah, tidak ada pegangan, sangat teguh pendirian, karena pada buktinya Zahra ini tetap mencari ayahnya walaupun dia tahu sendiri ayahnya tidak akan pernah ditemukan. Kemudian Hara ini bersikap penyabar, penurut, karena pada dalam novel Partikel Hara ini mengikuti alur yang telah ada. Hara rela mengalah dan
mau menjaga ibunya selama Zahra ini mencari ayahnya. Kemudian ayah Zahra yaitu Firas ini bersikap sangat dominan, bisa dikatakan egois, karena pada dalam teks Firas ini ingin anaknya mengikuti jejaknya tanpa membekali untuk anaknya untuk bersosialisasi. Kemudian ada Aisyah, ibunya Zahra. Ibu Zahra ini bersikap tegas, kemudian penyayang, karena pada teks walaupun ibu Zahra ini kecewa terhadap Zahra, dia akan selalu memilih Zahra jika Zahra tidak ada sebagai tempat tumpuannya. Kalau Abah ini memiliki sifat temperamen, karena pada teks pada saat Zahra ini menyela terhadap kepercayaan, Abah ini dengan tegas menegaskan bahwa kepercayaan itu tidak bisa dianggap sepele. Kemudian ada Strom. Strom ini adalah kekasihnya Zahra. Strom ini memiliki sifat yang tidak bisa dapat dipercaya, karena dalam teks Strom ini tahu bahwa Koso ini adalah sahabatnya Zahra. Lalu Strom ini melanjutkan perselingkuhannya terhadap Koso ini. Kemudian ada Koso, sahabatnya Zahra. Koso ini bersifat baik serta khianat, karena waktu bersikap baik Koso ini sangat membimbing Zahra ketika Zahra tidak memiliki teman. Kalau khianat, pada saat di London, Koso ini mengambil kekasihnya Zahra tersebut. Kemudian ada plot atau alur yang digunakan pada novel partikel ini yaitu maju mundur, yaitu dimana di cerita ini diceritakan secara alur maju, di mana perjuangan Zahra ini untuk mencari ayahnya sampai dia mendapatkan jawaban dari sebuah surat. Kemudian alur mundurnya yang flashback terhadap hal-hal sebelumnya. Kemudian ada amanat yang dapat saya tangkap dari novel ini, yaitu jangan terlalu sombong terhadap suatu hal, karena di atas kita masih ada langit. Dan kemudian pengkhianatan itu bisa terjadi dimanapun, jadi kita hanya perlu percaya serta bisa mengambil keputusan. Kemudian unsur ekstrinsik yaitu satu subjektif pengarang. Subjektif pengarang itu merupakan dipengaruhi oleh latar belakang pengarang tersebut. Bisa jadi Dewi Lestari mengangkat cerita ini dari hal yang dia temui di dunia nyata, seperti latar belakang kehilangan sosok peran ayah dalam novel tersebut. Kemudian ada objektif pengarang. Objektif pengarang yaitu yang sebenarnya ada di dunia nyata. Memang ada orang yang tidak percaya akan Tuhan. Kemudian adanya pengkhianatan serta perselingkuhan, di dunia nyata pun ada hal-hal yang seperti itu, karena lalu dibuatkan dalam novel partikel ini. Sekian analisis novel partikel dari saya. Saya Fathia Sasra Zulfi, pamit undur diri. Dadah.